Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadisya dari kelas 1 APD dengan nomor NIM 05100061. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi pemerintahan. Tapi sebelum ke akuntansi pemerintahan, saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dari aktivitas keuangan, menyajikan laporan, dan penginterpretasian atas hasilnya. Namun dari segi kegunaan, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Namun dari segi kegiatan sama seperti tadi, akuntansi merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan dan mengintisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Oke, baiklah, selanjutnya adalah kedudukan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi kan terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi komersil, akuntansi pemerintahan, akuntansi sosial. Dari akuntansi pemerintahan itu terbagi 2 lagi, yaitu ada akuntansi pemerintahan pusat dan daerah, dan pada di akuntansi keuangan daerah itu terdapat kabupaten dan kota. Dan sistem pencatatannya terdiri dari 3, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu yang pertama adalah buku, yang jelas buku transaksi, di mana setelah buku transaksi itu terdapat jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian. Dan pada neraca saldo penyesuaian terdapat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan setelah itu terdapat jurnal penutup, dan setelah jurnal penutup terdapat neraca saldo setelah penutupan. Dan dari buku besar tadi, yaitu ada juga buku pembantu dan data pendukung laporan keuangan, dan setelah data pendukung laporan keuangan langsung ke neraca saldo penyesuaian, setelah itu jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kualitatif tersebut terdiri dari yang pertama adalah relevan, artinya pembukuan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa momentum masa lalu dan masa kini, namun untuk memenuhinya terdapat syarat-syarat. Yang pertama adalah adanya efek umpan balik. Efek umpan balik adalah upaya menganalisa kesalahan di masa yang lalu dan mendapatkan penyebab. Untuk mendapatkan penyebab dan mengoreksinya di masa kini. Dan yang kedua adalah memiliki predictive value atau manfaat prediktif agar dapat memprediksi bagaimana kesehatan keuangan untuk masa depan, agar dapat mengambil keputusan untuk dapat mengambil waktu dari deadline penyerahan laporan keuangan. Dan selanjutnya adalah kelengkapan dan perincian di laporan keuangan tersebut harus disajikan secara mendetail. Kedua adalah andal. Maksudnya di sini kriteria keuangan yang baik, informasi terdapat ke dalam andal. Maksudnya di sini andal dalam segi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, informasi tersebut tidak bersifat menyesatkan, ataupun kriteria kualitatif laporan Anda dalam mengucurkan. Adapun dari kriteria kualitatif laporan andal adalah memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah menjanjikan informasi yang jujur. Yang kedua, laporan harus dituliskan berdasarkan substansi dan realitas aktivitas perekonomian yang terjadi sehingga dapat dilakukan verifikasi untuk membuktikannya. Catatan harus bersifat netral, dan setiap detail dalam laporan harus disajikan secara lengkap dan rinci. Yang selanjutnya adalah dapat dibandingkan. Maksudnya dapat dibandingkan sini adalah pembukaan keuangan pada periode lalu dengan laporan terbaru. Jika kualitas penulisan stabil atau bahkan lebih baik, maka tidak akan sulit untuk membandingkan laporan sebelumnya. Dan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan pihak bersangkutan dapat pula digunakan untuk menganalisa tren pasar serta kinerja manajemen keuangan. Yang selanjutnya adalah mudah dipahami. Aspek ini menyangkut kualitas dari sebuah laporan keuangan
Tidak lain adalah mudah atau tidaknya pembukuan tersebut untuk dipahami, terutama untuk pemakainya. Jika laporan keuangan gagal memenuhi kualitas di mana terlalu sulit untuk dimengerti, maka catatan tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar kualitas sebuah laporan keuangan yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.